wabarakatuh. Perkenankan di sini saya dan Mbak Imro'atul Hasanah akan menjelaskan atau menguraikan terkait hasil dari makalah kami yang berjudul Karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Dimensi-dimensi Pengembangan Metodologi Pembelajaran PAI. Nah, yang dibahas pertama kali adalah dari segi karakteristik pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik, maka yang perlu kita kaji terlebih dahulu adalah pengertian atau definisi dari pendidikan agama Islam tersendiri. Nah, pertama yakni dari pendidikan agama Islam itu terdapat dua kata, yakni yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah agama Islam. Nah, kata agama Islam itu memberi sifat dari pendidikan yang artinya agama Islam menjadi karakter atau ciri khas dari pendidikan. Nah, agama Islam ini yang pasti kita ketahui ialah memberi bimbingan mengenai segala aspek kehidupan yang diibaratkan seperti jalan raya yang lurus dan mendaki. Nah, memberi peluang kepada manusia melaluinya untuk sampai ke tempat yang dituju, tempat tertinggi dan yang mulia gitu. Dan kiri kanannya ini berpagar Al-Quran dan hadis. Yang namanya agama Islam pasti sumber utamanya ialah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, agama Islam ini memiliki cakupan yang sangat luas yang mencakup segala tatanan atau sistem kehidupan manusia, baik bersifat material ataupun non-material. Nah, lalu apa yang disebutkan dengan pendidikan agama Islam tersendiri? Nah, kalau pendidikan agama Islam sendiri ini, menurut Rifki Amin, itu menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam ialah usaha mengkaji ilmu secara terencana untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, serta dengan sadar dan tulus menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala sektor kehidupan yang sedang atau akan ditempuhnya. Gitu. Dari dikemukakan oleh Muhaimin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan Islam, yakni yang pertama adalah pendidikan agama Islam adalah sadar, yakni sesuatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana atas tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang kedua ialah peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. Dalam arti peserta didik ini dibimbing atau diajari dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman atas pengalaman sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang ketiga, pendidik atau guru dari pendidikan agama Islam itu yang melakukan kegiatan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya atau siswanya untuk mencapai yang namanya tujuan dari pendidikan agama Islam tersendiri. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk pastinya meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam dari peserta didik yang di samping untuk membentuk kesalihan sosial gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak bertanya apa sih sebenarnya perbedaan pendidikan Islam dan juga pendidikan agama Islam. Seperti yang sudah terlihat dari yang sudah disebutkan, perbedaannya itu adalah sebenarnya hanya pada lingkungan subjek dan objeknya. Nah, kalau pendidikan Islam sendiri itu faktornya umum. Jadi seperti masyarakat, keluarga, atau yang intinya yang di luar sekolah, itu yang melakukan pendidikan Islam dalam lingkungan sekolah formal. Nah, subjek pendidikan Islam itu tidak hanya guru, tetapi tokoh masyarakat, mubaligh atau orang tua. Dan objeknya itu masyarakat umum. Sedangkan objek pendidikan agama Islam itu adalah peserta didik. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang ada di sekolah formal. Sementara kalau pendidikan Islam itu di umum. Jadi bukan di dalam bangku pendidikan formal seperti itu, bukan di dalam bangku sekolahan seperti itu. Nah, titik persamaan dari pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam itu ialah terletak pada materi yang diajarkan, yaitu sama-sama mengajarkan atau membimbing dan memberi pemahaman tentang ajaran Islam
agar dapat diketahui dan diaplikasikan di dalam kehidupan sosial yang pastinya bersumber dari hadis dan juga Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya perbedaannya itu hanya terletak pada kalau pendidikan Islam itu umum, kalau di pendidikan Islam itu di bangku sekolahan atau sekolah formal seperti itu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama gitu, hanya berbeda di tempatnya saja gitu. Lalu ini adalah karakteristik pendidikan agama Islam. Nah, secara umum karakteristik PAI atau pendidikan agama Islam itu bersifat integral, lintas sektor atau zigzag. Nah, artinya pelajaran PAI ini selalu berkaitan dengan ilmu yang di luar PAI, seperti berkaitan dengan psikologi, geografi, dan ilmu lainnya. Ilmu PAI ini sebenarnya tidak mungkin dapat dipahami secara utuh jika berdiri sendiri, yang pastinya membutuhkan yang namanya ilmu di luar dirinya. Contoh kecilnya adalah seperti ketika pelajaran PAI ini menjelaskan tentang pemahaman zakat fitrah. Nah, sebenarnya kan kalau murid-murid kalau kita ini zakat fitrah hanya zakat fitrah itu seperti ini loh, kayak gini loh, cuma gitu aja, cuma dikasih tahu pengertiannya. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bukan hanya itu saja, tapi butuh juga pengertian tentang nisab zakatnya bagaimana, berapa, lalu bagaimana maknanya, apa hikmahnya, apa doa-doanya di dalam ibadah zakat. Nah, yang namanya zakat itu pastinya kan berkenaan dengan yang namanya kemiskinan, karena kan zakat diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin seperti itu. Nah, pastinya itu masuk dong dalam ilmu ekonomi. Berkaitan juga dengan pengelolaan zakat produktif atau ilmu manajemen. Yang pastinya zakat itu kan semua dilakukan dengan manajemen yang biasanya kalau kita tahu di pas Idul Fitri kayak gitu. Nah, itu kan juga dari ilmu manajemen bagaimana memanajemenkan zakat-zakat yang sudah zakat-zakat yang sudah masuk untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, lalu juga melatih kepekaan atau kepedulian dengan fakir miskin begitu. Jadi dari situ juga terdapat ilmu yang namanya ilmu psikologi dan ekonomi. Nah, gitu. Makanya kalau kita jadi konsekuensi dari guru PAI ini itu harus memiliki pengetahuan lintas sektor. Artinya guru pendidikan agama Islam ini tidak cukup hanya mengetahui norma-norma ritual keagamaan saja, melainkan harus mengikuti zaman atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi bisa dikatakan ya kasarnya tuh guru PAI itu harus menjadi guru yang serba bisa karena berkesinambungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena apa? Karena memang sumbernya PAI ini adalah di Al-Quran dan Hadis. Lalu, nah, pelajaran PAI ini juga tidak mengenal namanya mismatch atau tidak relevan. Karena karakteristik pendidikan agama Islam ialah materi yang mengharuskan untuk mampu memahami ilmu pengetahuan lintas sektor. Gitu. Maka jadi kalau um, ada lulusan dari PAI setelah lulus mata pengajaran dari pelajaran PAI terus dia ngajarnya bukan PAI, misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu tidak dapat dikatakan mismatch karena itu merupakan sebuah keniscayaan dari karakteristik ilmu atau pelajaran PAI. Nah, maka dari itu banyak menyebutkan bahwa guru PAI ini serba bisa dikarenakan yaitu lintas sektor tadi yang bukan hanya bisa mengajar di PAI tapi juga di pelajaran yang lainnya gitu. Nah, pendidikan Islam itu atau pendidikan agama Islam itu adalah mata rantai syariat Islam yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik Islam itu sendiri, yaitu sistem syamil, kamil, muktamil, yaitu menyeluruh, lengkap, dan menyempurnakan. Gitu. Lalu, um, nah, maka dari penjelasan tadi itu dapat dilihat bahwasannya karakteristik pelajaran pendidikan agama Islam yang membedakannya dengan pelajaran lain ialah yang pertama, pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan, yang dapat dikembangkan. Jadi dia terus berkembang dan berkembang. Yang kedua, yakni ajaran dasar Islam ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti yang kita tahu bahwa PAI yang namanya agama Islam itu pasti sumber dari segala sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Lalu
yang ketiga, mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya diajarkan kepada siswa yang menguasai ajaran Islam, namun yang terpenting adalah bagaimana caranya seluruh siswa itu dapat menerangkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya ditujukan kepada kepada siswa yang menguasai pelajaran Islam, tapi semuanya. Karena kan sekarang meskipun bukan di sekolah yang Islam, itu semuanya wajib mempelajari begitu. Nah, lalu yang keempat, tujuan pengajaran pendidikan agama Islam adalah siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang luas tentang Islam dan perilaku yang baik. Jadi tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah guru ini bagaimana caranya agar siswa itu dapat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang luas. Jadi tidak hanya cuma-cuma. Lalu yang terakhir yakni tujuan akhirnya itu adalah mata pelajaran di sekolah umum dan sekolah agama merupakan pendidikan bagi siswa yang berbudi pekerti luhur. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat karakteristik pendidikan agama Islam itu menggambarkan dengan jelas keunggulannya dibanding dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena pendidikan dalam Islam itu memiliki ikatan langsung dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan. Maka bisa dikatakan bahwa pendidikan agama Islam itu sifatnya terbuka dan berkembang pada masyarakat, termasuk dalam perkembangan sains dan teknologi, dan hanya saja yang membedakan sebenarnya dengan pelajaran-pelajaran lain adalah pendidikan agama Islam itu tidak akan bertentangan dari yang namanya syariat Islam. Jadi semuanya harus berdasarkan oleh sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis. Begitu. Lalu kita jelaskan terkait aspek-aspek ajaran Islam. Jadi aspek-aspek yang ada dalam pendidikan agama Islam. Nah, ada 4. Yang pertama, aspek Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan proses membimbing dan melatih untuk mengetahui dan memahami isi kandungan yang ada pada kitab suci dan hadis. Ya sesuai dengan kaidahnya bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber yang membuat manusia itu hidupannya selamat di dunia dan akhirat. Lalu yang kedua yakni sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini berkenaan dengan proses membimbing dan melatih untuk mengetahui makna peristiwa atau kisah terdahulu untuk dijadikan pelajaran guna memperbaiki masa depannya. Lalu yang ketiga ada aspek akidah akhlak. Nah, materi ini berkaitan dengan proses menumbuhkan dan memperkuat keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kekuasaan atas segala-galanya. Nah, seluruh makhluknya ini harus patuh dan taat kepada Allah dan selalu sadar bahwa kita ini hidup di dunia ini skill apapun itu pasti Allah Maha mengetahui gitu. Nah, secara rinci perilaku manusia yang ideal itu tercermin dari perilaku yang konsisten dalam situasi apapun dan mampu menahan emosi ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan. Jadi ada akidah dan juga akhlak. Jadi akhlak itu bagaimana kita berbudi luhur yang baik begitu. Lalu yang terakhir ada aspek syariah dan hukum Islam atau fikih. Nah, materi ini berkaitan dengan proses membimbing dan melatih agar setiap individu itu sesuai dengan ketentuan atau norma yang ada, baik norma agama yang diyakini, yakni Islam, atau norma sosial di kehidupan masyarakat. Gitu. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Imra Persana. Selanjutnya kita membahas tentang dimensi-dimensi pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata yakni metodos dan logos. Metodos artinya cara atau jalan dan logos artinya ilmu. Sehingga makna dari metodologi pembelajaran PAI adalah ilmu yang berbicara tentang strategi atau taktik yang digunakan oleh para pendidik PAI dengan tujuan agar siswa dapat menguasai materi PAI dengan mudah sesuai dengan tujuan kompetensi yang ditetapkan. Jadi perlunya para pendidik mengetahui
metodologi atau metode pembelajaran PAI yang efektif dan cocok untuk peserta didik adalah agar peserta didik itu mampu untuk menerima materi apa yang kita sampaikan. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip metodologi pembelajaran? Yaitu yang pertama, menjaga motivasi, kebutuhan, dan minat keinginan pelajar pada proses belajar. Dengan kita menerapkan metode yang sesuai dan cocok dengan siswa, sehingga siswa itu senang tetap mengikuti pembelajaran PAI dan mudah untuk menerima apa yang pendidik sampaikan, itu dengan metode yang menyenangkan, yang efektif, yang membuat siswa itu tidak tertekan ketika di kelas, sehingga menjaga motivasinya tetap semangat, kebutuhannya terpenuhi, dan minat keinginannya itu tetap ada, tidak putus asa karena dia merasa jenuh atau bosan dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua, menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kita menerapkan metodologi pembelajaran yang bagus, tujuan pembelajaran itu akan tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, memelihara tahap kematangan, perkembangan, dan perubahan peserta didik. Yang keempat, yakni menjaga perbedaan individu dalam peserta didik. Yang kelima, mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan, adat, kebiasaan, sikap, dan nilai. Selanjutnya, yang keempat, yakni memperhatikan pemahaman dan pengetahuan, hubungan-hubungan integrasi pengalaman dan kelanjutannya, keasliannya, pembaharuannya, dan kebebasan berpikir. Yang kelima, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Itu yang menjadi prinsip-prinsip kita untuk menerapkan metode yang cocok untuk peserta didik, sehingga apa yang kita pilih metodenya itu terbaik dan memberikan kefahaman, kemudahan paham bagi peserta didik. Selanjutnya, prinsip menurut Ahmad Tafsir, yaitu cara yang paling tepat dan cepat dalam pembelajaran PAI, yaitu dengan memperhatikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika metodologi pembelajaran PAI hendak diterapkan, yaitu siapa yang diajar, berapa jumlahnya, seberapa dalam agama itu akan diajarkan, seberapa luas yang akan diajarkan, di mana pelajaran itu berlangsung, dan peralatannya apa saja yang tersedia. Dari situ kita bisa menganalisis kita harus menggunakan metode yang apa yang cocok gitu. Jadi kita tidak hanya pakem pada satu metode saja, kita harus luas mencari inovasi-inovasi yang membuat peserta didik itu mudah untuk memahami apa yang materi kita sampaikan. Siapa yang diajar, pesertanya itu bagaimana, berapa jumlahnya, ketika kita menggunakan metode ceramah, apakah efektif dengan jumlah anak yang sebegitu banyak. Bisa kita lihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ahmad Tafsir. Selanjutnya, yakni landasan pengembangan metode pembelajaran PAI. Yang pertama, landasan agama. Pembelajaran PAI bisa terlaksana harus sesuai dengan landasan Quran dan hadis. Yang selanjutnya, landasan biologi, yaitu penggunaan metode harus memperhatikan kondisi kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya, landasan psikologis.
Penggunaan metode harus memperhatikan kondisi, minat, bakat, dan motivasi peserta didik. Yang terakhir yakni landasan sosial. Penerapan metode harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan sosial peserta didik yang selalu berubah dan berkembang setiap saat. Jadi ketika kita menjadi guru PAI, kita harus update apa kebutuhan sosial siswa yang dia alami. Selanjutnya, urgensitas pengembangan metodologi PAI. Dalam metodologi PAI, seorang pendidik harus memperhatikan dimensi-dimensi yang harus terpenuhi, yakni dimensi jasmani dan dimensi rohani. Sehingga tidak hanya peserta didik yang dibutuhkan, seorang pendidik pula harus memiliki kepribadian yang baik, yakni yang bisa disebut mentalitas pendidik, juga menjadi unsur yang terpenting dan perlu diperhatikan agar mampu mengimplikasikan pembelajaran PAI dengan maksimal karena memenuhi unsur jasmani dan rohani. Karena pada zaman modern ini banyak sekali orang yang cerdas dan pintar, sehingga mereka tidak memiliki kepekaan atau perasaan kepada sesama manusianya, malah menggunakan kecerdasannya, menggunakan kelebihan ilmunya, itu menjadi sebuah kesombongan, menjadi sok-sok gaya, merasa bisa, sehingga menjadi pribadi yang egois dan rakus. Itu menunjukkan adanya sebuah kegagalan dari sebagian proses pengaplikasian pendidikan agama Islam. Karena di situ jasmaninya mereka sudah terdidik, namun dalam hal rohani dia tidak memahami dan tidak mengaplikasikan. Jadi tugas seorang guru PAI yakni mencari, mengembangkan metode yang bagaimana itu peserta didik mampu mengimplikasikan pada kehidupan sehari-hari dengan jasmaninya cerdas, rohaninya juga cerdas, sehingga mampu menjadi orang yang berilmu dan berakhlakul karimah, sehingga mencapai titik sebutan insan kamil. Kita sebagai guru harus mengembangkan, mencari cara dengan disesuaikan prinsip-prinsip, asas-asas yang sudah dijelaskan tadi, agar bisa menemukan metode apa yang cocok untuk peserta didik kita, yang cocok untuk murid kita dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga tidak menjadi orang yang cerdas namun tidak memiliki kepekaan kepada sekelilingnya. Selanjutnya yakni ini macam-macam metode. Kita sebagai pendidik sekali lagi kita mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, menyesuaikan apa kebutuhan siswa kita. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini guru memberikan penjelasan, murid menerangkan dan mendengarkan dan memahami. Metode proyek, seorang guru memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan proyek tersebut. Kemudian metode eksperimen, yakni metode percobaan. Metode cara pengolahan pembelajaran di mana siswa melakukan kegiatan percobaan dengan melakukan percobaan itu kemudian mendemonstrasikan sendiri apa yang dipelajari. Dalam kesempatan ini siswa mengalami atau mengikuti sendiri suatu proses tersebut dalam mengamati, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan, kemudian dipresentasikan. Pemberian tugas, yakni siswa diberi tugas
oleh seorang guru, kemudian siswa mengerjakan. Ini melatih anak untuk bisa berpikir, untuk bisa mencari solusi sendiri, menjawab sendiri. Kemudian diskusi. Seorang guru memberikan suatu masalah, kemudian murid tersebut berdiskusi kepada temannya. Hal ini bisa melatih siswa untuk saling berbagi dan mampu menerima dan mengolah pendapat yang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang ia maksud. Dalam diskusi ini siswa harus bisa mengolah bagaimana pendapat dia dan pendapat temannya itu bisa disadikan satu dan ditarik kesimpulan dan diambil yang terbaik. Kemudian metode bermain peran. Ini seperti drama ya. Jadi biasanya pada pembelajaran SKI, ini siswa disuruh untuk memperagakan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu bagaimana perangnya. Itu mungkin bisa dipakai metode bermain peran. Kemudian metode pemecahan masalah. Ini mungkin bisa dipakai di pembelajaran fikih gitu. Jadi siswa diberi macam-macam waris, kemudian siswa disuruh untuk mencari pemecahan masalahnya, kira-kira dari mawaris itu dapat berapa, dari orang yang dapat waris itu kira-kira ayahnya berapa, anaknya berapa, itu kan sudah ada rumus-rumusannya. Nah, ketika pemecahan masalah mungkin siswa bisa mempraktekkan itu. Kita memakai metode pemecahan masalah. Kemudian metode demonstrasi. Ini siswa atau guru menjelaskan di depan dengan memakai peraga. Ini perbedaan ceramah dengan demonstrasi. Ketika ceramah itu hanya ucapan saja. Namun demonstrasi adalah kita menjelaskan, namun kita membawa peraga yang bisa kita tunjukkan kepada siswa atau siswa ditunjukkan kepada teman-temannya. Yang selanjutnya metode karya wisata. Ini siswa diajak untuk pergi ke tempat sejarah-sejarah Islam seperti di tempat Sunan Ampel, diajak ke Wali Lima, sekaligus siswa diajak untuk menyentuh rohaninya, diajak untuk berdoa, seperti itu. Metode tanya jawab. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif, guru menanyakan apa yang perlu ditanyakan oleh siswa, apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian siswa distimulus agar siswa itu punya keinginan untuk bertanya. Mereka punya keinginan besar untuk bertanya. Mungkin guru bisa memberikan siapa yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan dan sebagainya. Kemudian metode mau'idhah, nasihat atau peringatan. Ini mau'idhah dan nasihat itu tidak hanya diberikan kepada siswa pada waktu pembelajaran saja, namun nasihat, peringatan ini selalu akan diberikan oleh guru-guru dalam kondisi apapun ketika siswa membutuhkan dan harus kita beri nasihat atau peringatan. Jadi seperti itu dari kelompok kami, kelompok 1, mungkin ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.